Halo semuanya, saya Rifki Manudin dari Institut Teknologi Sumatera, kembali di playlist tutorial pengelolaan kuliah daring e-learning. Pada kesempatan ini saya hendak membahas sebuah teknik alternatif dari screen sharing atau membagi halaman layar presentasi di laptop kita, di komputer kita, kepada para mahasiswa dalam perkuliahan. Rupanya, penggunaan data dari video streaming atau synchronous learning ini itu ternyata luar biasa memakan banyak data. Sebagai contoh, sebuah video bisa jadi memiliki bitrate sebesar 1000 kilobit per second misalkan. Itu setiap detik dia akan streaming ukuran yang besar ya. Bisa jadi setengah mega setiap detiknya. Setiap detik itu. Nah, kemudian kalau perkuliahan harus diselenggarakan dalam 1 jam, coba berapa mega, berapa ratus mega yang harus dibutuhkan setiap mahasiswa. Sementara mahasiswa itu menggunakan kuota pribadi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan untuk menghabiskan sebanyak itu. Kalaupun mereka harus menggunakan WiFi, tidak semua keluarga juga memiliki langganan terhadap WiFi hotspot di rumahnya. Sehingga dosen juga harus berpikir menyiapkan proses pembelajaran yang kiranya tetap memungkinkan, masuk akal, dan masih lancar ya, masih lancar. Dari sisi dosen masih bisa mengajar dengan nyaman, dan sisi mahasiswa juga tidak kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara real time ya. Barangkali kita membuat video, diunggah di YouTube, kemudian dinikmati secara asinkronus. Kita buatnya hari Selasa, mereka menikmati hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya secara bebas. Mungkin itu bisa ya. Tapi kalau misalkan sinkronus, saat itu juga harus real time, memakan data, memerlukan data yang luar biasa. Kelebihan asinkronus tadi, kalau kita mengamati penggunaan atau layanan yang disajikan oleh operator data, itu ada jam-jam khusus, di mana ada promo, unlimited kuota, unlimited streaming, dan seterusnya. Itu sangat menguntungkan bagi mahasiswa ketika kita menggunakan asinkronus, tapi sinkronus kita tidak bisa. Nah, di tutorial ini, sayangnya saya hanya bisa menunjukkan tutorial untuk Keynote. Apa itu Keynote? Keynote adalah aplikasi presentasi yang berbasis di Mac. Tentu ini tidak bisa ditemukan di Windows. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Tetapi sebelum itu saya mau membahas tentang PowerPoint. Jadi jangan dikira PowerPoint itu tidak canggih, ternyata sangat canggih. Dan dari tutorial ini, sudah ada yang menuliskan ini, silakan dibuka saja, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi melalui PowerPoint, bahkan 2010 dan 2013, edisi tersebut kita sudah bisa melakukan streaming, mengirimkan streaming ke internet, lalu nanti dari sebuah link, mahasiswa kita minta untuk membuka dari tempatnya masing-masing, maka kita sudah melakukan synchronous presentation. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika kita membuka slide pertama, di halaman layar mahasiswa akan terbuka slide pertama. Jika kita lompat ke slide ke-10, maka di sisi mahasiswa juga akan lompat ke sisi 10. Tetapi perlu diingat, pembagian live presentation ini bukanlah streaming sebagaimana video. Berbeda sama sekali ya. Berbeda sama sekali. Ini bukan live streaming tetapi live presentation. Dan itu lebih ringan. Tetap masih ada ukuran data yang harus dilakukan, harus di-download seperti gambar, tetapi tidak seaktif video screen sharing yang dilakukan misalkan Google Meet. Google Meet itu membutuhkan kuota yang cukup besar, apalagi Skype, kemudian ada Zoom, ada Webex. Itu semua membutuhkan kuota data yang besar. Oke, layanannya sangat bagus, banyak, semua jadi satu di situ, lengkap. Tapi itulah, ada plus dan minusnya. Jika mahasiswa kita sangat punya akses terhadap koneksi internet, bisa kita gunakan teknologi-teknologi tersebut. Namun, yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana jika kita tidak punya kecukupan data kuota tersebut. Nah, sebetulnya untuk PowerPoint di sini silakan disimak lebih lanjut
Ini sangat gampang pada prinsipnya. Presentasi yang sudah jadi, present online, kemudian ada link. Nah, link itu yang dibagikan kepada mahasiswa. Di sisi mahasiswa dibuka, selesai, saat jalankan presentasi itu, langsung tampilan di sisi mahasiswa juga akan sama. Oke, saya akan masuk ke Keynote Live. Jadi saya bukakan tutorial langsung dari Apple. Jadi Keynote ini bisa kita gunakan berangkat dari Keynote untuk Mac, seperti yang saya gunakan sekarang. Kemudian, jadi tutorialnya hanya klik tombol Keynote Live pada bar alat, kemudian klik lanjutkan, lalu tautannya akan terbuat, kemudian undang audiens, kita tambahkan mahasiswa-mahasiswa kita, atau cara yang paling mudah adalah kirim saja linknya ke mahasiswa melalui media chat dan seterusnya. Kemudian, jika memerlukan password, kita bisa atur password. Kemudian, jika kita mainkan sekarang, kita play slide kita, maka di sisi tampilan mahasiswa otomatis akan sinkron. Langsung saja, saya di sini membuat percobaan. Ini ya, pembuka, nama. Dan kita kasih angka yang simple ya, 1, 2, 3, 4. Di sini saya sudah menyiapkan HP saya untuk menjadi media percobaan. Oke. Kemudian kita klik, kita simpan dulu. Simpannya harus di iCloud. Simpan di iCloud. Kemudian kita beri nama percobaan.key. Kita klik Keynote Live. Ini masih diunggah, kita perlu tunggu. Oke, connecting to iCloud, kemudian ya, continue. Jadi maksudnya dari satu laptop kita bisa sinkron ke segala perangkat. Mau perangkatnya tuh iOS, Android, laptop juga, berbagai merek, itu semua bisa. Nah, sekarang slideshow-nya udah ready. Kita bisa undang penontonnya. Kita misalkan kirim email ke email mahasiswa kita, atau copy link saja. Nah, yang paling gampang ya ini, copy link. Copy link, kemudian saya bagi dulu saya kirim dulu ke Telegram saya. Kemudian saya buka di sisi HP. Ini sudah terbuka di Opera. Welcome to Keynote Live. The presenter hasn't started the slideshow yet. Sebagaimana yang tampak di Opera, presentasi Keynote Live ini belum mulai. Tetapi, di halaman Mac kita ada pilihan Play Later dan Play Now. Jika kita udah siap, klik Play Now. Loading, starting slideshow. Kemudian kita tunggu juga di Opera apakah ada perubahan. Ya, di sana di laptop sudah terbuka, tetapi di HP ada jeda sekitar 2-3 detik. Kita coba next. Responnya sejeda itu ya, jadi ada jeda sekitar 1 detik mungkin. Lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini lebih cepat. Mungkin hanya 0,3 detik. Kita next lagi. Ya, cukup cepat ya. 4. Bagaimana kalau kita kembali lagi? Oke, 2. Pertanyaannya, apa istimewanya kita bisa screen sharing seperti ini? Yang screen sharing tetapi tidak seperti video streaming, oke? Kelebihannya adalah kita bisa memisahkan antara live presentation dengan audio streamingnya. Dan saya menemukan bahwa Discord itu memiliki kebutuhan data yang lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan platform teknologi lainnya. Sehingga saya bisa menyarankan bahwa kita menggunakan Discord untuk audionya, lalu untuk tampilannya kita gunakan Keynote ini misalkan.
Saya adanya Keynote, saya tidak punya PowerPoint. PowerPoint-nya tidak memiliki fitur live presentation sebagaimana yang saya tunjukkan di tutorial ini. Saya menyaksikan sendiri teman saya bisa berhasil menggunakan PowerPoint tersebut, menggunakan Office 365. Cuma karena kalau nggak salah itu berbayar ya, jadi saya tidak memiliki itu. Adanya Keynote di sini, dan saya bagikan ini. Tapi prinsipnya sama, jadi silakan periksa Office Anda apakah memiliki fitur live presentation itu. Jika iya ada, maka itu sangat menguntungkan, silakan gunakan itu. Jadi mahasiswa bisa melihat dari HP-nya slide keberapa dosen sedang bicara, dan melalui Discord, cek tutorial video-video saya sebelumnya. Melalui Discord, kita bisa berbincang banyak dari situ, pembahasan lebih banyak dari situ. Dan itu semuanya real time, synchronous. Jadi sangat nyaman sekali ya untuk pembelajaran jika kita menemukan trik-trik seperti itu. Sekian saja tutorial live presentation ini yang beberapa hari ini saya coba pikirkan apa ya, dan ternyata ketemu seperti ini. Karena adanya wabah COVID-19 membuat dosen harus berpikir dengan cerdas, banyak yang harus diubah, pola-pola lama harus dirombak, semua terpaksa menggunakan teknologi, termasuk saya. Jadi saya harus berpikir lebih tajam lagi kira-kira apa yang kiranya menjadi jawaban atas permasalahan bagi mahasiswa maupun dosen untuk penyelenggaraan pendidikannya. Dan seperti di kampus saya, kegiatan e-learning ini akan berlangsung penuh sampai semester ini berakhir, yaitu sampai Mei. Pada video-video berikutnya saya akan membahas mungkin hasil review atau evaluasi dari pola-pola yang sudah saya temukan ini. Jika saya menemukan yang lebih baik, saya akan sampaikan di sana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rifki Huanudin, sampai jumpa di video berikutnya.